Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Kenapa dari data Bansos dulu kemarin kalau nggak salah ada si Rudi Valinka, terus kemudian yang disebut dengan Kurawa itu kuar-kuar menyalahkan Anies Baswedan terkait dengan apa namanya bantuan Bansos. Ternyata siapa? Ternyata orangnya sendiri begitu kan. Di mana letak logikanya bayangkan? Di mana ditaruh mukanya sekarang begitu kan? Ya, begitu malunya begitu ini. Dirut Transjakarta jadi tersangka KPK. Heru Budi disindir, pecat orang Anies, malah ngangkat koruptor. Tahu sendiri dah dari partai mana begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa ini merupakan karma Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya Anies disalahkan sana sini, bantuan bansos sana sini disalahkan, tahu-taunya kena sendiri begitu kan. Ya itulah mungkin ada karma Anies Baswedan di situ begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Dirut Transjakarta jadi tersangka KPK. Heru Budi disindir, pecat orang Anies, malah ngangkat koruptor. Ini luar biasa begitu kan komentar-komentar netizen ini. Namun masih banyak juga saudara-saudara kita ya yang tetap cinta Pak Budi ya apapun kelakuannya. Yang gubernur kebanyakan makan micin ya kayak gini. Tumben buzzer pada gagak ada suaranya begitu. Lulusan sekolah tinggi ilmu korupsi masih memang lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Ini banyak sekali begitu ya. Ada pro dan ada kontra di situ begitu. Tetapi yang namanya korupsi adalah musuh kita bersama begitu. Jangan sok-sok nasionalis kalau masih merampok uang rakyat, kan begitu logika-logika kita begitu. Sekalian aja cek yang ngangkat ya, Heru Budi gimana ini? Kan pernah juga beredar sang bosnya juga tersangkut masalah reklamasi ya. Ya seharusnya diperiksa begitu kan. Penjahat ya berteman dengan penjahat pula ini. Usut tuntas BPK KPK. Segera modar saja pada koruptor, udah nih banget. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra. Ya mungkin si Juli itu mungkin tidak ingin sendirian di situ begitu ya. Ya kita harus ungkap siapa yang bermain di situ begitu. Era di mana koruptor semakin di depan dan anehnya pemilu pengen ditunda, bahkan ada yang lempar isu 3 periode. Padahal rakyat ya berharap ada perbaikan dari situasi seperti ini. Mana korupsinya gede lagi. Setahun ditugaskan mempersiapkan penyelenggaraan pilkada untuk pemimpin yang akan dipilih kembali oleh masyarakat Jakarta, malah mencari kesempatan mengajak penumpang yang gila jabatan. Yang seharusnya dipecat itu juga Heru Budi begitu kan. Karena apa? Masa mengangkat 2 jabatan tidak ada pertimbangan yang secara masif ya, kemudian rekam jejaknya tidak diperhitungkan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya korupsi begitu kan. Kalau sudah seperti ini terus ya apa yang terjadi selama ini begitu kan? Ya sia-sia begitu kan. Walaupun muncul spekulasi bahwa selama ini Heru Budi ya masih bekerja 4 bulan begitu kan ya, 6 bulan dan sebagainya, belum menunjukkan eksistensi keberhasilannya. Dan apa yang terjadi ya memelihara macan seperti ini begitu ya. Ya artinya kalau korupsinya sama halnya memakai uang gaji buta begitu ya. Rezim lahan subur koruptor. Lanjut Pak biar kalian bisa punya Moge dan Robicon ya. Dan ikhlas ini orangnya kebanyakan mondar mandir. Betul juga begitu kan ya. Baru ini salah satu dari banyak kelebihan lainnya. Mengangkat orang bermasalah sama orang bermasalah. Wah. Ya jangan-jangan dari junjungannya disuruh milih itu begitu. Hanya di Republik para maling-maling dan para mantan napi koruptor dapat karpet merah. Yang diangkat lagi menjadi legislator, komisaris dan dirut dan staf khususnya. Lucu memang para maling ternyata lebih terhormat daripada orang-orang jujur. Betul juga begitu kalau kita melihat situasi hari ini begitu kan ya. Ini nggak benar giveaway-nya, gubernur giveaway ini. Mungkin karena disenangi warga. Warga yang mana? Kan begitu logika-logika kita begitu. Heru kena prank, maling bansos, kapokmu kapan bro? Ya itulah pada hakikatnya orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan waktu itu bansos dibuka, ini dibuka, ternyata bansos orang-orang sendiri begitu. Apalagi yang dilakukan oleh si Rudi Valinka itu begituan, si Kurawa itu katanya yang di Twitternya.
Artinya apa? Ya, ternyata yang muncul spekulasi yang menuduh Anies Baswedan sana sini tapi tidak berdasarkan seolah-olah itu berdasarkan dengan fakta dengan nyata bahwa Anies korupsi, ternyata orang-orangnya sendiri begitu kan. Letak logikanya gimana? Apakah tidak malu mereka begitu? Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Dirut Trans Jakarta jadi tersangka KPK. Heru Budi disindir, pecat orang Anies, malah ngangkat koruptor. Dikutip dari Gelora, pegiat media sosial Eko Jonis yang menyentil pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah ex-direktur utama Dirut Trans Jakarta M. Kuncoro Wibowo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial atau bansos. Dia mengaku tak habis pikir dengan Heru Budi yang mencopot orang asing orang Anies demi seorang koruptor. Wah, luar biasa begitu. Hal itu disampaikan Eko Jonis dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu 15 Maret 2023. Heru pecat orang Anies digantiin orangnya, malah ternyata mengangkat koruptor, ujar dia seperti dikutip dari F News Authority. Sebelumnya mantan Direktur Utama Transjakarta M. Kuncoro Wibowo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat KBM Program Keluarga Harapan PKH tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. Selain Kuncoro, KPK juga menetapkan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Kuncoro tersangka, ada juga pihak yang lainnya, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dihubungi wartawan KPK belum merinci nama-nama para tersangka lainnya, namun dipastikan Ali KPK segera mengumumkan itu. Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukup untuk mengumpulkan alat bukti, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kronologinya dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik. Nah, itulah kenapa hal ini terjadi begitu kan. Orang-orang yang memang kalem ternyata korupsi juga begitu ya. Pada tahun-tahunnya inilah yang kemudian mengapa demokrasi kita dicederai dengan berbagai hal begitu kan. Artinya orang berkoar-koar menuduh Anies Baswedan sana sini, memecat orang-orang yang percaya di situ, akhirnya apa? Ya, sama halnya memelihara macan begitu kan tahu-tahunya korupsi begitu. Padahal korupsinya di tahun 2020-2021 begitu kan inilah yang kemudian kenapa sampai hari ini begitu baru diketahui, karena di tahap penyidikan. Saya sejak awal mengatakan bahwa kalau sudah naik penyidikan maka pasti ada tersangka di situ begitu. Wajar KPK mengatakan bahwa harus dicegah kepergian ke luar negeri begitu ya. Tetapi inilah menunjukkan bahwa dari partai mana begitu kan, itu yang menunjukkan itu begitu. Ya, siapa yang mengangkat mereka begitu kan seharusnya Budi Heru juga terlibat di situ, harus dipecat begitu kan, karena mengangkat orang-orang yang tidak punya rekam jejak yang baik apakah tidak ada lain begitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan begitu ya. Seharusnya Heru kurang cerdas begitu. Sementara itu, Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ahmad Nur Saleh membenarkan KPK telah meminta pihaknya untuk mencegah Kuncoro berpergian ke luar negeri. Bahkan Kuncoro dicegah selama 6 bulan terhitung sejak 10 Februari 10 Agustus 2023. Malah dihukum paling 3 tahun 4 tahun kan begitu logika kita begitu. Sedangkan di korupsi berapa begitu kan Ya, seharusnya Pak Heru berhati-hati lagi begitu, mengangkat orang harus berhati-hati di situ begitu kan yang punya rekam jejak yang baik telanjutkan, yang tidak punya rekam jejak ngapain masih ngangkat itu begitu. Nah, inilah kepemimpinan Pak Heru hari ini, koncar-kacir bahkan hanya loncat sana loncat sini begitu kan belum menunjukkan eksistensi dia bekerja begitu. Sudah berapa bulan, 2 bulan begitu kan dia menjabat begitu. Ya, artinya inilah Heru Budi begitu kan pada akhirnya orang-orang berspekulasi, wah, Heru Budi kepemimpinan kacau sekali, memalukan begitu kan, mengangkat orang-orang seperti ini 2 bulan lagi begitu apakah tidak tahu dia punya rekam jejak yang baik begitu wallahu a'lam. Tapi perlu diingat bahwa seharusnya Heru Budi yang dipecat juga begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.